yang akan disampaikan oleh Bapak Muhsin Abdul Ghani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya muslim. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghafur. Assalamu alaika ya Assalamualaikum ya Nabiullah Hajir Aisyah. Assalamualaikum ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad Allah bisamadil hadirosan bi khairi sabil umami yarbana sholli alisan wala ali warik nabi bahdil wahdatin bikuli kalinda imawasin ya ayyuhal salam alaika robbini bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah muslatil hadratil alim Yun sewu Jumatang hadirin kawan beliau bagi Haji Muhammad Ma'ruf Nabian pendiri Pondok Kedung Kediri engkang kawula mulyakaken Hadratul Karomah beliau Yayasan Ma'ruf Radhanha cikal bakal mu'alif sholawat wahidiyah ingkang tansah tambah-tambahaken duta lan sunipun Hadratul Mukarram beliau Syekhuna wa Murabbina Romo Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah paten mu'alif salatiyah ingkang tansah kita yakini sang-sang sebagai sohibul ilmi sohibul sholawat wahidiyah sohibul nadrah ingkang kawula mulyakaken Hadratul Mukarramah beliau Mbahnya Sofiah Majid Radhanha Mul Wahidin wa awanihi wa sayyidi awliyaillah radhiyallahu ta'ala anhu ingkang tansah kita tambah-tambahkan doa langsungipun Hadratul Mukarram beliau Abahnya Sofiah Majid pembina penyiar salat wahidiyah dari pusat sampai daerah-daerah yang kita ikuti keyakinannya tentang beliau mu'alif salat wahidiyah kita kalau muliakan Hadratul Mukarramah beliau Umi Astanti Sawi wa ahlal bait ingkang kula muliakan para bapak ibu pengurus penyiar salat wahidiyah baik dari pusat provinsi daerah Kabupaten, Kota Madya, Kecamatan, Desa, dan imam jamaah yang kami hormati. Bapak pengawas penyiar salat wahidiyah dari pusat sampai daerah yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu remaja, anak-anak yang kami hormati. Juga panitia pelaksana halal bihalal pada malam hari ini yang kami hormati. Tak lupa saudara penata acara yang kami taati. Nyuwun sewu minangka purwaning atur kula nderek wonten wingking panjenengan sami wonten puji syukur kepada Allah Taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita masih dikaruniai
dapat berkumpul bermuajah di dalam abain sapi untuk mengadakan halal bihalal yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mari kita syukuri sekali lagi kita bisa berkumpul di sini, kita bisa diberi waktu, kesehatan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini monggo sekali lagi kita syukuri nikmat yang tiada tara ini bikaulina alhamdulillah. Salawat wa salam yang seindah-indahnya aplikator kita kunjuk keherbaan dengan kita kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlal baiti min awalil akhirin wa jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Salam ikroman, bertakdiman, mahabbatan yang setulus-tulusnya mugi kunjuk kehargaan kekasih Allah min awalil akhiri usana sahmatan beliau al-haq al-luas al-mutlaq raufur rusulihi beliau saykhuna wa murabbina Romawi Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wal mu'alif sahaidiah wa ada alaina min barakati wa syafaati wa karmati wa amadana bi amdatihi wa malaikum tawadun amin amin. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, sebenarnya saya tidak pantas duduk di sini karena kebutuhan saya, kekurangan saya, apalagi untuk mengisi kuliah Maidiyah pada malam hari ini. Maka dari itu para hadirin dan hormati, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya mau doa restu dengan saya urusan mantan beliau Abai Sawi. Doa restu Pak. Dan dalam saya sepatah dua kata, dua patah kata ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya umumnya para hadirin dan hadirat. Pada itu para nidal menunjukkan restu al-Fatihah. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa ilayya sayyidi binadra musilladillah katiradillah ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal Matur suwun para hadirin yang kami hormati. Mari sudah beberapa tahun waktu yang lewat kita jadi pengamal sholat wahidiyah. Sudah lama. Mari kita introspeksi diri, sejauh manakah kita menjadi pengamal sholat wahidiyah atau cuma pengamal sholat wahidiyah. Ini perlu dikaji, perlu kita introspeksi diri. Dan selama penyiar sholat wahidiyah dibangkitkan kembali atau diaktifkan kembali beliau apa ya sambil selama lebih ada 3 tahun ini. Pentingnya organisasi dalam pengamalan sholat wahidiyah ini sangat penting. Mari kita tinjau, karena banyak mengamalkan sholat wahidiyah dengan ajarannya tanpa organisasi. Mari kita tengok ke belakang, bisakah kita melaksanakan seperti itu? Karena dalam organisasi ada tuntunan-tuntunan yang harus kita laksanakan sebagai pengamal sholat wahidiyah. Jadi kalau kita hanya mengambil amalan sholat wahidiyah dan ajarannya, mungkin ini kurang pas. Karena ada tuntunan-tuntunan yang harus kita laksanakan dari mu'alif sholat wahidiyah. Di dalam hal ini kita perlu introspeksi diri. Sekali lagi, sudahkah kita sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau mu'alif sholat wahidiyah? Karena ini penting. Jangan-jangan kita ini mengamalkan sholat wahidiyah ini
hanya kita sebagai pembaca. Mungkin juga kita bisa sebagai penggemar sholat Wahidiyah. Ini bisa. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Yang tahu kita, mari. Karena ini penting sekali. Jangan mengaku kita itu sebagai pengamal sholat Wahidiyah. Setiap orang yang mengamalkan sholat Wahidiyah dikatakan tidak Wahidiyah pasti marah. Tetapi tolong mari kita ngaca pakai kaca rosok. Benarkah kita sudah Wahidiyah? Bisakah kita Wahidiyah? Tolong tanyakan pada diri kita sendiri. Karena ini penting sekali bagi kita. Jangan-jangan kita sebagai pengamal Wahidiyah yang majusi. Mari kita tinjau kembali kehidupan kita ke belakang, aspek ke belakang. Kemarin, karena hari ini sama ada kemarin kita rugi, apalagi sekarang lebih jelek dari kemarin, itu celaka. Sesuai yang diharapkan oleh beliau walaupun sholat Wahidiyah. Karena yang bisa Wahidiyah hanya beliau walaupun sholat Wahidiyah. Sulit kita. Kita bisa bercerita lillah dan billah. Kita bisa cerita li Rasul dan Rasul. Kita bisa cerita li Ghos dan beliau. Sudahkah kita dalam penerapan kehidupan sehari-hari lillah li Rasul li Ghos bi Rasul bi Ghos billah? Bisakah untuk melaksanakan yukti kulati hakim hakom? Ini perlu kita introspeksi dulu. Mari sebelum kita ajal menjemput kita, sebelum mati kita introspeksi dulu. Sudahkah kita sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau walaupun sholat Wahidiyah? Ini penting sekali. Karena ini Wahidiyah dengan bahaya itu seperti Islam dengan Nabi menyatu. Kalau kita berbunyi Islam, kita mendengar Islam, kita ingat Nabi. Di dalam hal ini kalau kita mendengar sholat Wahidiyah, ini kalian menyatu dengan banyak majid melalui sholat Wahidiyah. Karena beliau yang mendapat tugas dari Rasulullah dari Allah. Beliau yang menentukan kita nih Wahidiyah dan tidak sebenarnya beliau. Kita hanya karena kita bisa membaca, kita bisa mengamalkan sholat Wahidiyah karena ini welas asih beliau pada dinadrot. Kalau tidak ada welas asih beliau mual sholat Wahidiyah, kita tidak bisa untuk melaksanakan data ini. Saya yakin hanya beliau yang bisa. Karena Wahidiyah dan beliau Wahidiyah itu dari satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Seperti Islam dengan Nabi, satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini Wahidiyah juga tidak diwariskan selayaknya Islam. Ingat sekali lagi, Wahidiyah tidak diwariskan selayaknya Islam. Di dalam ini perlu kita tinjau sejauh mana kita mengamal sholat Wahidiyah. Ini penting sekali. Dan organisasi yang dibangkitkan oleh beliau Syafi'i ini juga penting. Mari kita tinjau. Kita bisa untuk mengamalkan, karena pengamal sholat Wahidiyah sudah mengamalkan 40 hari. Ini ada tuntunan harus melaksanakan minimal 7-17 satu kali rakaat dalam satu hari satu malam. Ini bisa kita laksanakan sendiri-sendiri di rumah. Kita naik sampai ke usbu'nya. Usbu'nya bisa dilaksanakan lebih dari 2, lebih dari 1. Kita ingat usbu'nya tanpa organisasi masih bisa. Kita tingkatkan lagi sampai tingkat kecamatan. Bisakah sampai untuk mengadakan mujahadah syariah tanpa organisasi? Legalitasnya di mana? Ini pentingnya organisasi dalam pengamalan sholat Wahidiyah. Ini tuntunan-tuntunan yang harus kita ikuti.
yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadi pengamal sholat wajib wajib. Jadi mulai yaumi musbuhi syahriyah busana busana penjata kubro. Di samping itu juga ada instruksi ujatan dari penyiar sholat wajib besar. Ini harus dilaksanakan. Ini penting sekali. Jangan berharap kalau kita hanya leda-ledi seperti ini. Selaku guru kehabisan waktu, karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kita tidak tahu jatah kita hidup sampai berapa tahun. Di dalam hal ini mari sebelum terlambat kita benahi, karena penting sekali. Di dalam hal ini organisasi, Mas Wau pengurus organisasi dari pusat sampai daerah-daerah sampai imam jamaah. Ini yang menjadi pengurus itu sebagai, jangan jadi pengurus malah terbalik, sebagai pembantu pengamal sholat wahidi. Jadi yang pengurus dari pusat sampai daerah-daerah sampai imam jamaah ini sebagai pembantunya pengamal sholat wahidi. Jangan kita punya image terbalik, kita didudukkan. Ini sebenarnya yang dari pengurus-pengurus itu diselamatkan oleh beliau ini. Seperti saya ini yang terusak, terjelek di antara pendengar sedoyo. Di dalam hal ini mari belum terlambat kita amalkan wahidiyah ini. Amalan wahidiyah yang di atas tanah. Terus sekarang gimana dalam menyukuri hal ini? Welas asih beliau Mbah Aceh kepada kita semua sebagai pengamal sholat wahidiyah. Bagaimana cara menyukuri? Kita dibina secara rohani, dibina baik sampai secara lahir, yang kita ikuti keyakinannya, jangan sampai keliru. Kita mengikuti keyakinan beliau di mata Romo Haji Abdul Majid Kota Solo Sirano Salih. Karena hanya beliau yang bisa mengantarkan kita ke Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa bilang-bilang, tidak mungkin. Kita oleh Rasul kita tidak hidup sejamannya. Gimana? Mimpi saja tidak. Sulit sekali kita. Kunci utama dalam mengamalkan sholat ini hanya luas. Kuncinya di sini, luas. Gimana? Saya mengerti sampai sedoyo, setahu bahaya gimana. Kalau kita mampu, kita laksanakan, sehingga kita mudah-mudahan menjadi pengamal sholat wahidiyah yang wahidiyah. Jadi pengamal sholat wahidiyah yang hakiki. Karena dalam hal ini kita berhutang budi, karena kita tidak bisa menerima nikmat secara langsung dengan Allah kalau kita tidak dengan sesama, menyukuri pada sesama. Jadi di sini sudah ada liros, ada lirosul di sini. Ini semacam ini tidak ada di dunia ini ilmu yang setinggi ajaran wahidiyah, setinggi sholawat wahidiyah, tinggi sekali. Maka dari itu berhati-hati dalam mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Mudah-mudahan kita menjadi pengamal yang hakiki. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi pengamal yang hakiki, pengamal sholawat wahidiyah yang wahidiyah, tak bisa diwahidiyahkan oleh beliau oleh sholat wahidiyah. Hadirin yang kami hormati,
Mari kita mohon kepada Mbah Yai, mohon kepada Maulana Salih, kita berdoa, kita bermujahadah, ya mujahadah kita disampaikan oleh Rasulullah kita sampaikan kepada Allah. Karena itu jalan kita, tidak bisa kita usul sendiri. Ya Allah, salamullah. Itu hanya beliau banyak yang mampu mengandalkan kita, Rasulullah. Hanya beliau banyak yang bisa mengandalkan kita. Maka dari itu, maafkan kita, cinta kita sejauh mana, syukur kita kepada beliau banyak yang menaklir sholat wahidiyah. Beliau sampai 21 atau 22 tahun tidak sehari seperti itu. Kita tinggal nemu enak, kita tinggal mengamalkan. Tetapi dalam hal ini belum sesuai semata itu, jika enak orang enak. Maka dari itu berhati-hati. Mari kita bersama-sama, kita bermujahadah, mohon kepada Mbah Yai, Waalaikumsalam, biar diantarkan ke Rasulullah. Mari, kalau kita tidak bisa hudud, merasa saja Mbah Yai meresani awal diri, yang Nabi meresani kita, Allah pun melihat kita. Monggo, kalau kita tidak bisa melihat Mbah Yai hadir di hadapan kita, merasa saja Mbah Yai meresani kita. Monggo para hadirin, monggo kita toto atap kita oleh batin, kita mujahadah, ya diantarkan oleh Mbah Yai kepada Rasulullah.